Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di dalam kasih anugerah Tuhan, selalu hidup di dalam kebaikan Tuhan, dan kehidupan yang Dia berikan, kehidupan yang full, kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman. Bapa, kami bersyukur hari ini harinya Tuhan. Mari kami bersuka cita dan bergembira di dalam Engkau, sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami, dan Engkau adalah kebenaran kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri tatanan dengan judul Tatanan Kehidupan, yaitu Zoe di dalam bahasa Yunaninya. Zoe di dalam pengertian firman Tuhan Alkitab berarti kehidupan yang bukan hanya di bumi saja, tapi kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Sebab Dia yang pemberi hidup, Dia adalah Alfa dan Omega, dan Dialah yang memegang kehidupan. Zoe itu hanya ditemukan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tatanan kehidupan Zoe, kita lihat arti dari seri tatanan ini, menurut Kamus Besar adalah tatanan adalah aturan, tata tertib, dan sistem. Kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, Dia pemilik kehidupan, mengatur kehidupan kita manusia, ciptaannya. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, maha kuasa, dan penuh rahmat, dan penuh hikmat dan kreatif. Dia adalah pemilik kehidupan yang menciptakan manusia menurut gambarnya, memberi kita kehidupan bukan hanya fisik yang ada di bumi, tapi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersamanya. Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus telah mati, dan hari yang ketiga Dia bangkit, sebab Dia adalah Tuhan. Dia hidup untuk selama-lamanya. Kita dapat menghadapi hari esok, sebab Dia adalah pengharapan kita yang hidup. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sesulit apapun kehidupan ini, masih ada Tuhan, masih ada harapan, dan masih ada jawaban, sebab Dia yang memegang kehidupan ini. Kuasa kebangkitannya nyata. 2000 tahun yang lalu, yang roh yang sama membangkitkan Yesus, membangkitkan kita juga dari keterpurukan kita, sehingga kita hidup di dalam Dia, dan kita hidup penuh kemenangan. Di dalam bahasa Yunani, Zoe, kita lihat di Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus Kristus, Dialah sumber kehidupan. Di tatanan kehidupan, yaitu Zoe, poin yang pertama, sumber kehidupan Zoe, yaitu Yesus Kristus. Dia ada, di dalam Dia ada hidup, berarti di luar Dia tidak ada kehidupan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dialah terang dunia, terang manusia. Kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Dia adalah sumber kehidupan Zoe itu. Kehidupan kekal tidak dapat kita temukan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dialah jalan, dia juga adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan, yaitu Zoe. Kita datang kepada Bapa hanya lewat Yesus. Kita percaya kepada anaknya. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 15 dan 16 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang menciptakan kita, dia ingin kita hidup bahagia, ingin kita hidup kekal bersamanya. Namun Adam dan Hawa, pelanggaran manusia pertama yang jatuh di dalam dosa, dengan ketidakpercayaan, meragukan apa yang Tuhan katakan, sehingga mereka mewarisi dosa turun-temurun. Namun oleh kasih anugerah Tuhan, Yesus Kristus, Sang Penebus, dialah yang telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Dialah pembela kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut. Untuk itu, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sesuai Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sumber kehidupan, Zoe, hanya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang haus, datang kepada dia. Dialah sumber kehidupan, menyegarkan jiwa kita, meneguhkan hati kita. Dan dia juga lah yang pemilik kehidupan kita, empunya kehidupan ini. Kepada dia kita menyerahkan hidup kita, dan dia yang mengatur masa depan kita. Dan dia juga adalah air kehidupan, sumber di mana kehidupan kita, aliran air itu, yaitu dari tahtanya. Kita lihat di Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, yaitu Zoe, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada kesedihan. Yang ada adalah sukacita abadi bersamanya untuk selama-lamanya. Zoe yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia adalah sumber kehidupan Zoe dalam hidup kita, maka kehidupan kita selalu penuh dengan kemenangan, penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sekalipun kita masih menghadapi tantangan di bumi ini. Karena kehidupan kita di bumi ini sementara. Untuk itu kita hidup harus bergantung pada kehidupan dari surga, yaitu Yesus sendiri, sumber kehidupan. Kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Zoe yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita tidak akan kelaparan, tetapi kita dikenyangkan, yaitu oleh kehadiratnya, firman-Nya, kehidupan yang dia limpahkan bagi kita umat yang percaya. Pohon kehidupan memberi kita sebuah pandangan ke depan bahwa dialah yang memegang kehidupan, menjamin kehidupan bagi orang yang percaya dan hidup di dalam kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun
pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita bersyukur di mana penutupan dari kitab Wahyu ada pohon kehidupan di mana yang berbuah 12 kali yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita yakin percaya apabila kita hidup di dalam kehidupan itu, Yesus sendiri, maka kehidupan kita akan berbuah-buah, akan membawa kesembuhan kepada bangsa-bangsa. Yesus yang tinggal di dalam kita berkarya bekerja lewat kehidupan umatnya yang dikasihi. Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pohon kehidupan yaitu Yesus sendiri, yaitu sumber kehidupan dalam hidup umat manusia, sehingga mengalir aliran-aliran yaitu kesembuhan maupun juga yang memuaskan jiwa yang dahaga. Dia adalah sumber kehidupan, dia adalah roti hidup. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 48, "Akulah roti hidup." Sumber kehidupan Zoe yaitu Yesus sendiri. Roti yang turun dari surga. Dia menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita. Apabila kita makan perjamuan suci, kita menerima tubuh dan darahnya, kita dipersatukan di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Firman-Nya berkuasa bekerja dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya dia adalah sumber kehidupan, ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi orang-orang yang percaya. Untuk itu, jangan susah hati, jangan kecil hati, jangan tawar hati di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Pandanglah, datanglah kepada dia sumber kehidupan. Zoe di dalam hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati. Jangan satupun dari antara kita yang undur di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Sebab dia adalah pemegang kehidupan kita, sumber kehidupan Zoe, yaitu kehidupan yang kekal. Yohanes 5 ayat 26. Sama seperti Bapa, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah 100% Allah. Dia adalah 100% manusia selama dia di muka bumi ini. Hidupnya keilahian Tuhan di dalam hidupnya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika dia mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Kehidupan ilahi yang dia tanggalkan untuk menjelma sebagai manusia, mengosongkan dirinya sehingga dia memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana hidup bergantung kepada Bapa. Dan dia sendiri adalah kehidupan itu. Terang kehidupan, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kehidupan kita dalam perjalanan kita sehari-hari, keputusan yang kita ambil dalam tugas-tugas kita, di dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan, usaha, pendidikan, kita butuh terang itu. Yesus adalah terang manusia. Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang kehidupan yang memberikan terang dalam hidup perjalanan kita. Sehingga hidup kita tidak di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terangnya yang ajaib. Sebab dia adalah sumber kehidupan. Kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 62. Rohlah yang memberi hidup, yaitu Zoe. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kehidupan Zoe yang kita terima hanya di dalam Yesus Kristus. Kita hidupi di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang membebaskan kita, sehingga kehidupan itu sungguh-sungguh kita dapat nikmati. Kita lihat di poin yang kedua, tatanan kehidupan Zoe. Poin yang kedua, syarat kehidupan Zoe. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu Zoe. Dahulu kita orang berdosa. Dahulu kita hidup dalam kegelapan. Namun ketika kita mendengar Injil keselamatan, kita mau terima Yesus Kristus, pemegang kehidupan kita, Zoe, kita terima perkataan yang Tuhan ucapkan, kita percayai, kita dengar, kita percayai, maka kita memperoleh hidup itu, hidup yang kekal, oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Apapun pendengaran kita, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita hidupi sungguh-sungguh, maka itu menjadi kehidupan bagi kita. Bahkan bagi orang sekitar kita, ketika kita menghidupi kebenaran itu, kehidupan di dalam kita mengalir, memberi kehidupan kepada sesama kita yang mendengar Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Poin kedua, tatanan kehidupan Zoe, yaitu syarat, yaitu mendengar dan percaya. Dan juga berani taat melakukan kebenaran firman. Sekalipun kita mungkin dibenci, sekalipun kita mungkin dianiaya, tapi kita memikul salib, yaitu melakukan kebenaran firman. Ingat, memikul salib bukan menanggung kebodohan manusia, kelalaian manusia, kecerobohan manusia, bukan. Pikul salib artinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun daging kita memberontak, merasa dirugikan, tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita memikul salib. Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, yaitu Zoe, turutilah segala perintah Allah. Syarat kehidupan Zoe, kita harus berani taat. Tanggalkan keakuan kita. Pikul salib, yaitu lakukan firman. Ikut Yesus setiap hari. Anak muda ini begitu kaya. Dia merasa dia sudah melakukan semua perintah-perintah Allah. Tapi sesungguhnya Yesus menyampaikan kepada dia, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus jual semua itu dan mari baru ikut aku. Ternyata anak muda yang kaya ini
begitu terikat dengan harta dunianya, sehingga dia tidak rela untuk mengikut Yesus. Dan Yesus tahu apa yang menjadi penghalang seseorang untuk tidak hidup di dalam kebenaran, di dalam Zoe-nya Tuhan, yaitu keinginan akan dunia. Sekalipun mungkin mulut berkata-kata haleluya, hosana, puji Tuhan dan sebagainya, tapi kalau kehidupan yang kita hidupi tidak di dalam Zoe-nya Yesus, maka kehidupan kita adalah kehidupan daging. Kehidupan daging sementara dan sangat terbatas. Tapi Zoe yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang berkelimpahan. Syarat kehidupan Zoe: mendengar, percaya, berani taat, tidak menoleh ke belakang, tetapi memandang ke depan apa yang Tuhan rencanakan. Apa yang sudah lewat, itu sudah berlalu. Kita harus belajar untuk hidup hari ini untuk Tuhan, dan besok untuk Tuhan. Apa yang sudah lewat, kita tidak bisa kembali lagi. Tapi hari ini, ketika kita dengar firman Tuhan, kita tidak keraskan hati, namun kita meresponi, yaitu panggilan Tuhan. Kehidupan Zoe yang Dia kehendaki diberikan dalam hidup kita. Jangan menoleh ke belakang seperti istri dari Lot, menjadi tiang garam. Karena keinginan dia akan dunia, sehingga dia tidak rela meninggalkan hidup lamanya. Dan dia menjadi tiang garam. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini artinya bukan suruh kita tinggalkan ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, ladang kita, bukan. Tapi ini maksudnya kita mau sungguh-sungguh berani hidup untuk Tuhan. Kalau kita berani untuk hidup untuk Tuhan dalam ketaatan firman Tuhan, maka otomatis sudah pasti keluarga kita juga Tuhan sendiri yang membela. Usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia untuk selama-lamanya. Kehidupan Zoe yang Tuhan kehendaki. Tatanan poin yang kedua, yaitu syarat: mendengar, percaya, berani taat, tidak menoleh ke belakang, namun memandang ke depan. Berani berjalan di jalan yang sempit, sekalipun berapa ratus orang memilih jalannya, namun kita tetap memilih hidup di dalam kebenaran. Zoe yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita terima. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Perjalanan kehidupan orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman, sekalipun jalannya terlihat sempit, namun Roh Kudus menolong kita melewati semuanya. Orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan mungkin tidak populer, tetapi kita tetap lakukan kebenaran firman, maka dia membawa kita tiba di tujuan, yaitu rencana Tuhan dikenapi. Matius 18 ayat 8 dan 9. Betapa seriusnya seseorang yang mau hidup memperoleh kehidupan Zoe ini, kehidupan kekal. Ayat 8, Matius 18 ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua.
Ini menyampaikan betapa seriusnya kita mau tanggalkan dosa kita untuk hidup benar. Kita mau memperoleh hidup Zoe yang Tuhan kehendaki. Orang yang sudah katakan percaya Yesus, tandanya adalah dia akan tanggalkan dosa. Dia dimampukan untuk menang atas kelemahan kebiasaan-kebiasaan buruknya, maupun perkataan yang sembrono, caci maki, bersungut-sungut, pikiran yang sia-sia, mereka-reka, emosi negatif, maupun juga perasaan pikiran yang menguasai. Semua itu kita tanggalkan. Izinkan kehidupan yang baru, yaitu Zoe dari Kristus sendiri, sumber kehidupan itu menguasai kita. Kita hidup di dalam tatanannya, kita mengikut Yesus sepenuhnya. Tidak ada jalan lain, hanya satu nama yang memberi keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di poin yang ketiga, tatanan kehidupan Zoe, yaitu gaya hidup kehidupan Zoe. Ya. Ciri-ciri gaya hidup kehidupan Zoe tidak tamak. Kita lihat di Lukas 12 ayat 15. Katanya, yaitu Yesus, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Apa yang di dunia ini, harta, kekayaan, materi, aset, semua hal-hal, kedudukan, posisi, semua itu sementara. Tidak ada bandingannya dengan kehidupan kekal Zoe yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan limpahkan bagi kita. Untuk itu gaya hidup kehidupan orang yang sudah terima Yesus Kristus, kehidupan yang kekal, yaitu tidak tamak. Hidupnya murah hati, senang memberi tumpangan, menolong, berdoa, memberikan uluran tangan, dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Selalu ingin membagikan kabar baik. Kita lihat gaya hidup kehidupan Zoe, orang yang sudah menerima Yesus, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Dia lapar haus akan Tuhan, karena dia tahu, percaya, hanya Tuhan yang sanggup memuaskannya. Dia datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya Yesus yang dapat memuaskan jiwanya. Dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, yaitu Zoe, bukan hanya kehidupan secara fisik, tapi kehidupan kekal, dimulai dari sekarang sampai kekekalan. Kita tidak tunggu nanti, tapi mulai dari di mana kita berada saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai untuk layani Tuhan. Pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Doakan seseorang setiap hari. Melayani, ulurkan tangan bagi seseorang. Di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi kepanjangan kaki dan tangannya Tuhan. Hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa di sekitar kita. Sehingga mereka juga memperoleh kehidupan Zoe yang Tuhan kehendaki. Gaya hidup kehidupan Zoe selalu ada jaminan dan kepastian. Tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup di dalam kecurigaan, tapi hidup di dalam rasa aman, ada jaminan, ada kepastian. Mengapa? Karena nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Juru Selamat, adalah penebus kita, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Ada jaminan dan ada kepastian, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak ragu, membuat kita tidak cemas dalam kehidupan ini. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain,
yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kebenaran itu telah bebaskan dia. Namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang percaya sungguh-sungguh yang hidup dalam pertobatan, Zoe yang Tuhan berikan, ada jaminan, ada kepastian. Maka perjalanan kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran, tapi kehidupan yang Dia berikan memotivasikan kita, menyegarkan kita, menguatkan kita untuk menghidupi hidup ini dengan penuh kepastian, karena Dia yang memegang kehidupan. Mari kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Gaya kehidupan Zoe yaitu memberitakan Injil. Orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, kehidupan kekal ada di dalamnya, maka dia mempunyai semangat, roh yang menyala-nyala untuk menjadi saksi dan bersaksi kepada lingkungan keluarga, teman-teman, komunitas yang ada, untuk menjadi berkat lewat perbuatan, lewat doa, lewat perkataan, mengucapkan berkat. Dalam seri tatanan selama bulan Maret dan bulan April, mari saya berdoa Roh Kudus membawa kita mengerti dan hidup di dalam tatanannya. Tatanan alam semesta, Dia menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kalau tidak kepada Dia, kita datang kepada siapa? Dialah yang menciptakan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita semua. Dia mempunyai masa depan yang Dia berikan bagi kita. Kehidupan Zoe kekal bersamanya. Mari saudara terkasih, renungkan kembali dari seri sepanjang bulan Maret dan April ini. Tatanan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perjanjian baru, di mana Yesus mati di kayu salib, Dia menebus kita dari dosa, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu Zoe, hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Dia datang memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara dikasih Tuhan, saudara ciptaannya Tuhan, saudara pilihannya Tuhan, saudara diurapi Tuhan. Kehidupan saudara memancarkan kehidupan Kristus dimanapun saudara berada. Mari kita tutup doa firman. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkaulah kehidupan kami, pemilik kehidupan. Engkaulah yang segala-galanya, roti kehidupan. Kami makan, kami minum dari sungai-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami tidak akan dahaga lagi. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami percaya, kami taat, kami tanggalkan dosa, dan berani hidup taat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah gaya hidup kami sehari-hari mencerminkan kehidupan kekal yang sudah Tuhan jamin. Kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin bagi umat jemaat-Mu yang mengalami kesusahan hati. Engkau datang menjumpai, memberikan penghiburan Roh Kudus. Yang lemah supaya imannya kuat, bangkit, melihat hari esok dengan kepastian, karena Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Yang sakit, berbeban berat, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus.
kami akan percaya oleh bibir-bibirmu anak-anakmu telah sembuh. Terima kasih Bapa, mengantarkan firman Tuhan sehingga kehidupan kami menjadi saksi dan bersaksi. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.